Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing kami agar kami menjadi anak-anak-Mu yang taat terhadap firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Amsal pasal 4 ayat 23. Demikianlah sabda Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Tema renungan saat ini adalah sumber kecantikan abadi. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, di zaman modern ini, penampilan sudah menjadi tuntutan bagi semua orang. Beberapa menganggapnya sebagai pembangkit rasa percaya diri. Yang lain menganggapnya sebagai penentu penerimaan diri. Sehingga tidak sedikit orang berlomba-lomba memperbaiki penampilannya. Mulai dari mengubah fashion dan hairstyle menjadi kekinian, bahkan sampai mengubah bentuk anggota tubuh hingga sulit dikenali. Pada dasarnya, memperbaiki penampilan atau memperindah diri tidaklah salah. Bagi kita para pengikut Yesus, penampilan luar bukanlah satu-satunya yang utama untuk diperhatikan, karena ada yang jauh lebih penting daripada itu. Alkitab dengan tegas berkata bahwa segala perhiasan dan keindahan secara lahiriah suatu saat akan habis. Segala sesuatu mengenai keindahan yang tampak di luar hanyalah fana. Tetapi yang kekal, yang tidak akan binasa, justru adanya di dalam diri kita. Inilah kecantikan yang kita kenal dengan sebutan inner beauty. Kecantikan yang mampu membuat kita bersinar dan jauh lebih berkesan dibanding penampilan fisik kita. Penulis Amsal mencatat bahwa kita perlu menjaga hati, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali manusia memang tidak menyadari bahwa keberadaan hatinya lah yang membuat dirinya memancarkan daya tarik tersendiri. Bagaimana seseorang berbicara, bersikap, dan memperlakukan orang lain, semua lahir dari dalam hatinya. Bila hati seseorang terisi dengan kebencian, iri hati, bersungut-sungut, dan semua hal buruk lainnya, maka hal yang sama akan dihasilkan melalui cara hidupnya. Memperhatikan penampilan luar tidaklah dosa, tetapi jangan kita lupa bahwa merawat hati adalah jauh lebih penting. Hati perlu juga dijaga dan dirawat. Bahkan perawatannya harus lebih intensif dibandingkan dengan penampilan luar kita. Sebab jika sumbernya saja tidak sehat, bagaimana bisa kita memancarkan kehidupan yang sehat juga? Mari kita mengintrospeksi diri. Apakah keindahan tampilan luar kita lebih kita perhatikan daripada penampilan hati kita? Ingat, hidup orang percaya adalah untuk menghasilkan buah yang baik, yang bisa dinikmati orang lain.
Kalau kita bisa menjaga hati kita dengan baik, pasti yang dilihat orang adalah baik. Meski kita tidak bisa memaksakan penilaian orang selalu baik kepada kita. Lagi pula bukan untuk berpenampilan menarik yang membuatnya memperoleh upah surgawi, melainkan orang yang terus menjaga keindahan hatinya. Mari kita rawat dan jaga hati kita agar kita dapat memancarkan kehidupan dan menjadi terang bagi orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena telah mengingatkan kami kembali akan pentingnya menjaga hati. Bersihkanlah hati kami sehingga layak menjadi tempat kediaman Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang karena berkat pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk menyembuhkannya. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, sehingga setiap karya kami hari ini boleh mendatangkan berkat dan sukacita bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami alaskan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.